Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Hari kedua pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor, sejumlah warga masih melanggar peraturan. Selain jumlah penumpang dalam kendaraan pribadi dan angkutan umum yang berlebihan, sebagian warga masih belum menggunakan masker. Polisi pun menindak pelanggar dengan hukuman push-up. Sanksi ini diberikan agar masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan masker terlebih saat di tempat umum. Di Pospam Checkpoint PSBB Sukarajaya pada hari ini dilaksanakan di titik checkpoint pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang maupun orang yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati. Jadi sudah diberikan peraturan 50. Patung Dewa Panglima Perang Tiongkok Kongco Kwansin Tekuen yang merupakan patung dewa tertinggi se-Asia Tenggara di Kelenteng Kwansin Bio, Tuban, Jawa Timur, Kamis siang runtuh. Patung ini dibangun dan menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar. Hingga saat ini penyebab runtuhnya patung ini masih dalam penyelidikan petugas. Sebuah video aksi pengendara motor yang membawa etalase pedagang di pinggir jalan viral di media sosial. Diduga aksi ini terjadi di Desa Bantengan, Kabupaten Madiun. Aksi pengendara ini pun mengundang reaksi warganet. Sebuah video yang berisi dugaan penghinaan terhadap Nabi viral di media sosial. Atas insiden ini, kecaman mengalir dari warganet. Pasca kejadian tersebut viral, pelaku telah ditangkap kepolisian Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat sore pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, iNews Sore juga akan menghadirkan informasi lain, yaitu sejumlah jemaah tablik dari Gorontalo yang kini berstatus positif corona langsung dikarantina di berbagai wilayah, serta aksi sejumlah narapidana asimilasi yang kembali berulah dan berurusan dengan hukum. Bersama saya Anissa Dasuki, Anda menyaksikan iNews Sore selengkapnya. Karena berjualan di zona kuning penyebaran virus corona, seorang pedagang di Lebak, Banten melawan karena tidak terima barang dagangan yang disita petugas. Sempat terjadi adu mulut antara pedagang dan petugas. Lihat pedagang semua di sana, Bapak, ngapain di sini sendiri? Pedagang ini marah dan merebut kembali barang dagangannya yang disita petugas Satpol PP. Menurut petugas, sudah 1 minggu memperingatkan pedagang untuk tidak berjualan di zona kuning virus corona dan mematuhi aturan jaga jarak fisik. Namun pedagang tetap berjualan di zona terlarang karena teduh di bawah pohon rindang. Sejumlah wilayah telah dipetakan untuk memutus penyebaran virus corona. Masyarakat juga diminta untuk tidak berkumpul di tempat keramaian dan tetap berada di rumah. Sebagian pedagang sudah mematuhi anjuran pemerintah, namun ada saja yang masih membandel. Saya tahu pedagang yang di sini. Tuh, lihat tuh. Bapak juga pasti udah paham. Di hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Bekasi, Jawa Barat, pabrik di kawasan industri masih beroperasi seperti biasa. Banyak juga masyarakat yang belum paham aturan berkendara dalam PSBB hingga terpaksa diturunkan di jalan. Hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah perusahaan yang berada di kawasan industri MM 2100 Cibitung beroperasi normal seperti biasa. Meski aktivitas karyawan di luar ruangan dibatasi, sejumlah karyawan beristirahat dan makan siang di luar pabrik. Aktivitas kendaraan operasional juga tetap berjalan normal, cenderung ramai. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih banyak pengguna kendaraan roda 4 yang tidak mengetahui aturan PSBB Kota Bekasi.
Petugas terpaksa memindahkan penumpang yang masih duduk di kursi depan, bahkan menurunkan penumpang kendaraan roda 4 yang melebihi aturan kapasitas dalam PSBB. Pemerintah Kota Bekasi membangun 31 checkpoint untuk memantau pergerakan kendaraan selama penerapan PSBB. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar termasuk operasional pabrik di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Anissa ya? Iya, betul. Gimana kabar? Baik, baik Pak Wali. Pak, sejauh ini di hari kedua bagaimana evaluasi penerapan PSBB di wilayah Kota Bekasi, Pak? Ya, tentunya hari pertama kemarin kita pantau dari pagi sampai siang dan sore. Kekurangan-kekurangannya tentunya kita catat dan tadi pagi sudah kita ratas terbatas dalam rangka peningkatan hari kedua, hari ketiga. Jadi personal, masker, terus juga hubungan antar daerah. Yang paling penting adalah hubungan antar daerah. Jadi antara Kota Bekasi dengan Kabupaten, Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, Depok, dan DKI. Di samping itu, di dalam daerah itu sendiri pun juga tidak kalah pentingnya. Pergerakan-pergerakan orang, pergerakan kendaraan terhadap kepatuhan atas pembatasan sosial berskala besar tersebut. Baik, Pak Rahmat, sejauh ini bagaimana kepatuhan masyarakat atas sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi, Pak? Sebenarnya untuk warga Kota Bekasi ini ya kan sudah dari sejak mulai awal Maret, Mbak Nisa. Dari sejak siaga darurat, bencana darurat, sampai kita tetapkan menjadi pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah tahapan ketiga terakhir, mengingat pandemik semakin berkembang, semakin tinggi, ya, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana kita memutus mata rantai. Mata rantai itu terutama ya kita putus dari pergerakan-pergerakan orang, perkumpulan orang, kendaraan. Nah, sekarang sudah kita lakukan. Tinggal kita hari per hari. Saya sampaikan kemarin pagi, ya, hari pertama, hari kedua itu kita cukup persuasif, cukup memberikan pemahaman, cukup mengarahkan. Nah, hari ketiga besok kita sudah peringatan sampai dengan hari keempat. Hari ke-6, hari ke-7 kita menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan dan juga maklumat Kapolri yang sudah ada di kita, ya, dan kita terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres tentang law enforcement atau sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap ya pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat. Baik, dari Pemkot Bekasi sendiri ini akan bekerja sama dengan kepolisian berarti ya Pak untuk terkait penindakan secara tegas terhadap warga yang masih melanggar aturan PSBB ya Pak ya. Kalau penindakan kan memang oleh kepolisian, tentunya oleh aparat. Dan kepolisian itu dalam Undang-Undang Nomor 22 itu masuk dalam Forkopimda. Artinya bagian penyelenggaraan pemerintahan lembaga vertikal yang ada di Kota Bekasi. Nah, kita ini bukan kerjasama, kita ini memang punya tugas bersama. Punya tugas bersama dan kewenangan masing-masing untuk menyelenggarakan keamanan, ya, ketertiban yang ada di wilayah hukum pemerintahan itu sendiri. Jadi memang itu sudah mengikat, Mbak. Baik, Pak Rahmat, sejauh ini Anda menitikberatkan pada hubungan antar daerah, terutama perbatasan dengan wilayah di sekitar Bekasi, termasuk Jakarta, Depok, Bogor, dan lainnya. Sejauh ini kalau di pemukiman warga sendiri seperti apa, Pak? Karena masih banyak warga yang kerap berkumpul di pemukiman-pemukimannya, terutama pemukiman padat penduduk, Pak. Saya kira di komplek-komplek perumahan, di wilayah-wilayah RT dan RW yang ada, sejak kita memberlakukan darurat bencana, kita telah membentuk yang namanya karantina wilayah terbatas. Di dalamnya itu kita minta ada RW siaga. Nah, RW siaga inilah yang mengatur segala sesuatu ritme pergerakan di dalam komplek, di dalam kampung itu, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi ya pelanggaran-pelanggaran. Sejak dari awal sudah diberikan pemahaman. Makanya sekarang pada saat ada PSBB ini, pemerintah itu tinggal melakukan penekanan, tapi kita tidak serta-merta hari pertama langsung kita sanksi, kan nggak mungkin. Baik, kalau untuk perekonomian di daerah Bekasi sendiri bagaimana Pak? Terutama mereka yang mencari uangnya di
sektor informal, Pak? Saya kira sekarang di sektor informal, ya walaupun formal di Kota Bekasi ini hampir 70% ya sudah mereka ya sudah kehilangan mata pencarian, termasuk ojol, ya, termasuk tukang asongan, macam-macam. Makanya kita segera siapkan ya bantuan sosial dalam bentuk sembako itu agar pada saat mereka diminta untuk melakukan isolasi dalam kurun waktu 14 hari ini ada bahan di rumah sebagai keperluan keluarganya. Baik, kalau misalnya di Bekasi sendiri untuk ojek online maupun ojek pangkalan, boleh tidak Pak mengangkut penumpang? Kan objeknya sama, ya berkenaan dengan virus corona. Permenkesnya sama 248. Kita tidak akan berbeda dengan DKI. Kita tidak akan berbeda dengan Bogor. Kita tidak akan berbeda dengan Kabupaten Bekasi. Pasti sama. Nah, kebersamaan inilah yang mampu ya mengurangi. Makanya tadi saya bilang, kita tidak bisa mengisolasi wilayah kita tanpa ada teman-teman. Kan epicentrumnya ada di Bodebek, ada di Jabodetabek, ada di DKI. Ini harus bersama. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat-sehat selalu Pak. Pemirsa, sementara itu penerapan PSBB di DKI Jakarta telah sepekan berlangsung. Di titik pemeriksaan Menteng Jakarta Pusat masih ditemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker. Hingga Kamis siang ada sekitar 18 pengendara sepeda motor yang melanggar aturan PSBB, sementara bagi kendaraan roda 4 masih ada penumpang yang duduk di depan. Petugas langsung memberhentikan mobil dan meminta penumpang untuk pindah ke kursi belakang. Meski masih ada pelanggar, petugas mengaku jumlah pelanggar terus menurun setiap harinya. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan menyetujui PSBB Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kendati demikian, hingga kini belum ada kepastian kapan penerapan PSBB diberlakukan. Kota Makassar hingga siang tadi telah bersiap mematangkan peraturan guna penerapan PSBB. Rencananya, keputusan penerapan PSBB Kota Makassar akan diumumkan pada hari Minggu mendatang. Selain perumusan peraturan, pemerintah kini gencar sosialisasi PSBB di Kota Makassar yang akan mencakup 15 kecamatan. Dan untuk membahas terkait pemberlakuan PSBB di Makassar, saat ini sudah bergabung bersama kami Iqbal Suhaib, penjabat Wali Kota Makassar. Selamat sore Pak Iqbal. Pak Iqbal, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Makassar dan kapan PSBB di Kota Makassar ini akan mulai berlaku, Pak Iqbal? Persetujuan PSBB di Kota Makassar itu baru dikeluarkan hari ini oleh Menteri Kesehatan. Untuk itu kami akan mengadakan pertemuan dengan Forum Korpinda. Suaranya nggak bisa. Bagaimana Pak Iqbal? Kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas? Suara saya. Ya. Pak Iqbal? Pak Iqbal, kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas? Suara saya masuk di telinga saya, jadi feedback. Feedback ya Pak ya? Baik, kami nanti akan mencoba menghubungi Anda kembali, Pak Iqbal, untuk bertanya terkait PSBB di Kota Makassar yang hari ini telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Kita ke informasi masih terkait virus corona, pemirsa. Sementara itu 13 orang jemaah tablik asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dinyatakan positif corona setelah mengikuti Ijtima Ulama se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan bulan lalu.
Rapid test dari 22 orang jemaah tabligh yang mengikuti Ijtima Ulama se-Asia di Goa bulan lalu menghasilkan 13 orang diantaranya positif. Ke-13 orang yang terindikasi positif nanti masih akan diuji kembali dengan tes swab oleh tim Satuan Gugus Pencegahan Corona Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ke-13 jemaah tabligh kini dikarantina di rumah karantina Labuan Bajo. Positif dalam pengambilan rapid test. Kalau rapid test itu kan untuk virus secara keseluruhan, tapi untuk membuktikan bahwa pasien ini mengalami virus apa yang benar di dalam itu, maka dilakukan pengambilan swab. Sementara di Medan, Sumatera Utara, 7 orang jemaah tabligh asal Flores yang telah menginap selama 3 hari di Masjid Raya Mandala diisolasi di rumah sakit rujukan. Meski belum positif terinfeksi corona, 6 orang memiliki suhu tubuh 38,5 derajat dan 1 orang 37 derajat Celcius ketika diperiksa. Khawatir 7 orang yang sedang berdakwah ini terinfeksi COVID-19, petugas dari TNI dan Polri mengevakuasi mereka dari masjid untuk menjalani tes dan isolasi. Kelurahan setempat menyemprot disinfektan di sekitar masjid untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, bagaimana agar umat tetap dapat beribadah namun terhindar dari corona dan tidak merugikan orang lain? Sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejauh ini beribadah dari rumah adalah hal yang sangat dianjurkan untuk saat ini di masa penyebaran virus corona. Bagaimana agar apalagi ini mendekati bulan Ramadan ya Ustadz ya, bagaimana agar umat muslim ini tetap merasakan kesyahduan ataupun kehusyuan dalam beribadah meski tidak harus di masjid. Ya, alhamdulillah. Inilah nikmatnya kita punya Allah, boleh ditemui kapan dan di mana saja. Idealnya memang kita beribadah, sholat jamaah, Jumat, taraweh di masjid. Itu kalau ideal dan tidak ada masalah. Tapi ketika keadaan darurat, daruriyah namanya, maka anjuran yang tadinya berjamaah di masjid, lalu keluar fatwa majelis ulama, dan keluar himbauan pemerintah, juga maklumat Kapolri untuk menghindari tempat keramaian, maka ibadah bukan kita hilangkan, tapi kita pindahkan dari masjid ke rumah. Dan sesungguhnya itu tidak mengurangi nilai kehusuan kita dalam beribadah. Dalam syariat Islam ada yang disebut maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum. Dari maqasid syariah itu ada 5 tujuan hadirnya hukum. Dan yang pertama dan utama, nomor 1 ya, adalah hifsun nafas. Memelihara jiwa. Maknanya adalah hukum haram bisa menjadi halal ketika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Dan wabah ini adalah sesuatu yang darurat. Ya, sehingga kita harus mengikuti anjuran dari peneliti, dalam hal ini WHO, untuk menghindari keramaian, jaga jarak. Lalu diperkuat sebagai umat beragama, kita mengikuti fatwa majelis ulama. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada dosa yang dilakukan ketika kita tidak beribadah di masjid, tapi kita pindahkan ke rumah. Wabah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun ke-18 Hijriah. Zaman itu yang menjadi Amirul Mukminin, presiden lah kalau negara kita sekarang, adalah Umar bin Khattab. Pada saat itu wabah menjalar, ya, wabah itu mohon maaf, penyakit kusta kalau kita sekarang. Nah, Umar bin Khattab menuju ke Syam, yang Palestina sekarang. Ketika mau sampai ke Syam, Palestina, lalu beliau mendapat informasi bahwa di Palestina terjadi wabah. Banyak umat muslimin yang meninggal karena wabah ini. Lalu Umar bin Khattab berhenti sejenak, lalu berdiskusi dan menyampaikan pernyataan, kalau kira-kira kalau sekarang kan dulu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Ya, surat kepada gubernur waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Lalu Abu Ubaidah setelah menerima surat dari Umar bin Khattab bahwa tidak akan masuk ke Syam,
Abu Ubaidah berkata, apakah engkau menghindari takdir Allah? Lalu ketika mendengar jawaban itu, salah seorang sahabat Nabi lalu mengeluarkan hadis yang sudah lama kita kenal selama wabah ini adalah, ya, apabila engkau, ya, ada wabah di satu daerah, satu kampung, satu negara, satu tempat, maka orang yang ada di dalam itu jangan keluar dari tempat itu, dan orang yang ada di luar dari daerah wabah itu jangan masuk. Nah, inilah yang mungkin bahasa kerennya lockdown. Baik, Ustadz. Nah, itu sudah ada pada zaman Nabi. Maka lalu Umar bin Khattab mengatakan saya tidak akan masuk ke daerah itu karena ada hadis Nabi. Ya. Lalu disampaikanlah oleh sahabat. Abu Ubaidah masih protes. Kenapa? Ini takdir Allah. Lalu Umar memberikan ilustrasi yang sangat arif dan sangat masuk akal. Ada seorang pengembala. Ya, pengembala. Satu ladang yang tandus, satu ladang yang subur. Sama-sama takdir Allah. Maka orang yang beriman, gembalanya, dia tidak akan bawa ke ladang yang tandus, tapi dia akan membawa ke ladang yang subur. Ini juga takdir Allah. Maka kita umat Islam saat ini sekarang, sebaiknya hindari tabligh akbar, hindari ceramah-ceramah berkumpul dengan orang banyak, dan jangan lagi ada kata-kata, masa kau lebih takut corona daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti ini pemahaman. Ini kedengaran sangat manis tapi menyesatkan. Baik, Ustadz, itikaf di masjid adalah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Apa himbauan untuk masyarakat? Apa himbauan untuk masyarakat yang masih tetap ingin beritikaf di masjid selama bulan Ramadan tahun ini, Ustadz? Ini juga soal itikaf, ini kan terjadi selisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid, ada juga yang mengatakan di rumah. Tapi pada intinya itikaf adalah merenung diri. Maukah di masjid, mau di rumah, terserah. Tapi kalau saya akan mengikuti fatwa Majelis Ulama. Saya posisi pada dua posisi. Sebagai warga negara. Yang kedua sebagai umat Islam. Sebagai warga negara saya ikuti anjuran pemerintah. Sebagai umat Islam saya mengikuti Majelis Ulama. Majelis Ulama ini sudah mengeluarkan fatwa. Maka saya akan beritikaf di rumah. Tidak berarti mengurangi nilai keutamaan dan kehusuan. Di rumah kita bisa ajak tarawih anak istri, kita bisa itikaf bersama keluarga, yang selama ini barangkali tidak kita lakukan bertahun-tahun, maka setelah ada wabah ini sisi positifnya kita lebih banyak di rumah. Baik. Saya menganjurkan kepada teman-teman, kepada aktivis dakwah, kepada para organisasi Islam, mari gencarkan sosialisasi untuk tinggal saja di rumah. Karena data dan fakta menginformasikan bahwa di tempat-tempat keramaian inilah sangat potensial menularkan penyakit. Dan berita yang kita simak tadi, orang-orang yang pulang dari Ijtima Ulama se-Asia, itu kan akhirnya membawa virus ke kampungnya masing-masing. Apa boleh buat sudah terjadi, maka jangan lagi terulang. Hanya keledai yang bodoh yang bisa mengulang kesalahan yang sama. Baik, Ustadz Dasat, ada satu lagi keutamaan dari Lebaran atau Idul Fitri adalah makna silaturahmi yang terkandung di dalamnya. Untuk tahun ini, bolehkah kalau silaturahmi hanya dilakukan sebatas melalui telepon ataupun video call? Mohon maaf, lahir batinnya pun hanya melalui video call, Ustadz? Ya, saya kira begini Mbak, kembali lagi awal pembicaraan saya tadi, bahwa semua yang kita lakukan ini karena kan darurat. Kalau keadaannya normal, ya janganlah kita bertelepon-teleponan bersilaturahmi. Lebih utama kita datang ke rumah. Tapi karena ini darurat, ada virus yang cantik sekali namanya, COVID-19, Corona. Keren sekali namanya, tapi sangat menakutkan. Maka kita cukup bersilaturahmi dengan telepon. Alhamdulillah bisa Zoom, bisa dengan skala produk-produk teknologi telekomunikasi yang ada, kita gunakan. Saudaraku, percayalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu cobaan, musibah kepada hambanya, kecuali pasti mampu memikulnya. Dan alhamdulillah, pasti Allah berikan kemampuan untuk menghadapi ini. Pasti Allah memberikan ilmu. Di mana Allah sudah jelaskan juga dalam Al-Quran, wa man yusri yusra. Bersama dengan kesusahan ada beberapa kemudahan. Cuma pertanyaannya, kapan ini masalah selesai? Badai pasti berlalu, pasti. Tidak ada badai yang selama-lamanya. Cobaan pasti ada akhirnya. Tapi pertanyaannya, kapan berakhirnya ini cobaan? Kapan berakhirnya? Tergantung ketaatan kita, kedisiplinan kita untuk tinggal di rumah dan kurangi berkeliaran di rumah. Di luar. Kalau semakin berkeliaran, semakin tidak disiplin untuk tinggal di rumah, maka musibah ini panjang dan akan menyita segala perhatian kita.
Dan tentu itu tidak kita inginkan. Saya kira tidak ada pilihan lain kecuali kita menaati perintah para ahli medik, itu tinggal di rumah, bekerjalah di rumah, beribadah di rumah, lalu pola hidup sehat, keluar kalau harus keluar karena ada darurat, maka kita pakai masker dan setiap saat cuci tangan. Baik, terima kasih Ustadz Das At Latif telah berbagi bersama kami di iNews Sore.